Hai teman-teman semuanya, kembali lagi bersama kita kelompok Setan Kober, segenap teman kelompok bersama. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai yang pertama, pengertian integrasi sosial. Yang kedua, faktor pendorong terjadinya integrasi sosial. Yang ketiga, faktor penghambat terjadinya integrasi sosial. Yang keempat, cara terjadinya integrasi sosial. Yang kelima, pengertian mengenai kohesi sosial. Yang keenam, kohesi menurut para ahli. Dan yang terakhir adalah bagaimana sih cara pendekatan kohesi sosial. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu yuk. Nah, kenalin, nama aku Alif Salom Miftahul Khoir, nomor absen 3 dan perkenalkan, nama saya Azriel Duza Dermawan, nomor absen 5. Perkenalkan, nama saya Dwi Ayu Prastiawati, nomor absen 9. Perkenalkan, saya Natia Mulia Putri, absen 25. tanpa berlama-lama langsung aja yuk kita ke videonya. Nah, yang pertama adalah teori integrasi sosial. Istilah integrasi berasal dari bahasa Latin, integrare, yang memiliki arti memberi tempat dalam suatu keseluruhan. Dari kata kerja itu dibentuk kata benda integrasi, artinya keutuhan atau kebulatan. Maka, istilah integrasi mengisyaratkan tentang berbagai macam elemen yang berbeda satu sama lain mengalami proses pembauran sehingga menjadi suatu kesatuan yang bulat dan utuh. Dan integrasi sosial mengacu pada suatu keadaan dalam masyarakat di mana orang-orang saling berhubungan. Menurut Ogburn dan Newcoff, integrasi merupakan suatu ikatan berdasarkan norma, yaitu karena norma kelompoklah merupakan unsur yang mengatur tingkah laku dan mengadakan tuntutan tentang bagaimana integrasi berhasil apabila anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil mengisi kebutuhan satu sama lain. Apabila tercapai semacam konsensus mengenai norma sosial, apabila norma-norma cukup lama dan tidak berubah-ubah. Faktor pendorong integrasi sosial. Yang pertama, komunikasi. Komunikasi yang baik antar individu dapat memungkinkan pertukaran ide, pemahaman, dan memperkecil timbulnya kesalahpahaman, dapat mendorong terjadinya integrasi sosial. Yang kedua, toleransi. Ketika individu atau kelompok mampu menerima dan menghormati perbedaan, maka integrasi sosial akan semakin kuat. Yang ketiga, keadilan sosial. Keadilan sosial dalam masyarakat seperti kesempatan yang setara dalam pendidikan, pekerjaan, dan akses sumber daya. Keadilan akan meminimalisir timbulnya kecemburuan sosial sehingga akan memperkuat persatuan. Yang keempat, pendidikan. Melalui pendidikan, individu dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang perbedaan, membangun hubungan yang lebih baik dengan individu atau kelompok lain, dan mengembangkan sikap saling menghormati. Yang kelima, partisipasi aktif. Ketika individu atau kelompok terlibat aktif dalam kegiatan yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat, interaksi sosial yang positif dapat terjadi dan integrasi sosial dapat terwujud. Faktor penghambat integrasi sosial. 1. Konflik. Sebuah konflik yang tidak dapat terselesaikan akan menjadi penghambat integrasi sosial, dikarenakan pihak-pihak yang berkonflik akan terus menganggap konflik tersebut ada, yang mengakibatkan hancurnya kesatuan. 2. Etnosentrisme. Etnosentrisme atau kecenderungan menilai kelompoknya lebih baik dari kelompok lain. Hal ini dapat menyebabkan disintegrasi sosial, dikarenakan akan ada besar kemungkinan terjadinya konflik yang timbul dari sikap tersebut, serta menimbulkan diskriminasi di tengah masyarakat. 3. Mengabaikan nilai dan norma dalam masyarakat. Jika masyarakat sudah tidak lagi mematuhi nilai dan norma dalam suatu masyarakat,
maka akan menimbulkan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dan tidak sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat tersebut. 4. Ketimpangan ekonomi. Ketidakstabilan ekonomi dan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar dapat memicu ketidakpuasan dan kecemburuan sosial. Ketika banyak orang mengalami pengangguran, mereka mungkin merasa tidak diakui dan merasa tidak memiliki kepentingan bersama dalam masyarakat. Hal ini dapat memicu ketakstabilan sosial dan konflik. Syarat integrasi sosial. Yang pertama, memiliki rasa saling membutuhkan antar sesama masyarakat. Yang kedua, nilai dan norma harus dijalankan secara konsisten. Yang ketiga, nilai dan norma diraih melalui kesepakatan bersama. Yang keempat, adanya sikap toleransi antar sesama. Yang kelima, memiliki kesadaran diri sebagai makhluk sosial. Yang keenam, mempunyai visi dan misi yang sama. Pengertian kohesi sosial. Kohesi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hubungan yang erat dan atau perpaduan yang kokoh. Secara etimologi, kohesi merupakan kemampuan suatu kelompok untuk menyatu, dan kohesi sosial merupakan hasil dari hubungan individu dan lembaga. Kohesi sosial terbentuk oleh persamaan nilai, persamaan tantangan, dan kesempatan yang setara yang didasari oleh harapan dan kepercayaan sehingga timbul rasa memiliki. Kohesi sosial merupakan rasa keterikatan masyarakat yang terbentuk dengan sendirinya. Kemampuan untuk bekerja sama dalam suatu entitas yang kemudian menghasilkan kerekatan hubungan di antara mereka. Terdapat 4 elemen yang secara mutlak tidak dapat dipisahkan dalam mencapai kohesi sosial, diantaranya kesetaraan tanpa adanya diskriminasi, harkat dan martabat yang dijunjung tinggi, komitmen untuk berpartisipasi, serta kebebasan individu dengan adanya pengembangan diri. Keempat elemen tersebut pada gilirannya menghasilkan kekuatan yang berlaku pada anggota suatu masyarakat atau kelompok untuk tinggal di dalamnya, dan dengan aktif berperan untuk kelompok dalam kelompok kompak. Anggota ingin menjadi bagian dari kelompok, suka satu sama lain, dan hidup rukun serta bersatu dan setia di dalam mengejar tujuan kelompok. Kohesi sosial merupakan awal dan konsekuensi penting dari aksi kolektif sukses. Kohesi sosial menengahi formasi kelompok, produktivitas, dan pemeliharaan. Pengertian kohesi sosial menurut para ahli. Yang pertama, Council of Europe Strategy for Social Cohesion. Kohesi sosial sebagai kemampuan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi anggotanya, termasuk dengan pemenuhan kebutuhan hidup di dalamnya. Kohesi sosial menekankan komitmen sosial untuk mengurangi perselisihan dan mencegah pengelompokan. Yang kedua, menurut Emil Durkheim, terdapat solidaritas mekanik yang diindikasikan dengan adanya aktor yang kuat dalam masyarakat. Lalu, terdapat solidaritas organik yang diindikasikan dengan saling bergantungnya individu, maka akan terbentuk suatu kohesi sosial dengan sendirinya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pendekatan kohesi sosial. Pendekatan kohesi sosial dibagi menjadi 2, pendekatan negatif atau negative approach dan pendekatan positif atau positive approach. Yang pertama kita akan bahas mengenai negative approach atau pendekatan negatif. Pendekatan ini memandang kohesi sosial di masyarakat tidak terjadi karena adanya hal atau faktor negatif yang menyebabkan tidak terciptanya hubungan masyarakat yang baik, seperti kemiskinan dan pengangguran merupakan salah satu penyebabnya. Yang kedua, Nah, pada positive approach ini dibagi menjadi 4 pendekatan. Di antaranya, yang pertama adalah territorial cohesion approach
Solidaritas teritorial ini dianggap akan menciptakan kohesi sosial karena keadaan ini akan mengurangi adanya perbedaan di wilayah tersebut. Yang kedua adalah social capital approach yang melihat adanya persamaan nilai, standar hidup, dan kepercayaan bersama akan menciptakan masyarakat yang berupaya untuk menyelesaikan masalahnya secara bersama. Dan yang ketiga adalah quality of life approach. Pendekatan ini melihat bahwa kualitas sosial dalam masyarakat dapat dijadikan indikator untuk mengevaluasi kualitas ekonomi dan hubungan sosial mereka. Kualitas sosial ini memiliki 4 karakteristik, yaitu kestabilan ekonomi, keterbukaan hubungan sosial, perluasan kohesi sosial, dan kebebasan individu. Dan yang terakhir adalah access to right approach yang melihat bahwa dengan menganalisa kebutuhan masyarakat dalam pemenuhan hak-hak mereka, maka dapat dilihat apakah kohesi sosial dapat tercipta. Contohnya, dapat dilihat dari sistem informasi dan komunikasi serta penanganan keuangan dan sumber daya manusia. Nah, jadi gimana belajarnya hari ini? Seru nggak? Semoga bisa dipahami ya. Kalau memang ada yang perlu ditanyakan, bisa segera ditanyakan. Nah, berikut adalah sumber referensi yang kami gunakan dalam video ini.